Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya Allah pahamkan kita dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita, marilah kita bersama-sama yaitu melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di kelas 2 ini kita akan belajar yaitu tentang materi azan dan iqamah ya. Baiklah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu azan dan apa itu iqamah? Baiklah, kita akan belajar pada hari ini yaitu tentang azan dan iqamah. Yang pertama yaitu pengertian azan. Apa pengertian azan? Secara bahasa yaitu azan artinya pemberitahuan atau seruan. Apa? Azan artinya yaitu pemberitahuan atau seruan. Nah, kemudian secara istilah, azan adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu. Itu adalah azan secara istilah. Nah, kemudian tujuan dari azan tersebut adalah memberitahu tentang masuknya waktu sholat atau memberitahu tanda masuknya sholat. Itu adalah tujuan dari azan. Dan kemudian orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Apa? Muazin. Jadi seseorang yang mengumandangkan azan di masjid-masjid, di musola itu dinamakan muazin, yang artinya seseorang yang mengumandangkan azan. Nah, kapan azan itu disyariatkan atau diperintahkan? Azan mulai disyariatkan yaitu pada tahun ke-1 Hijriah, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Disitulah dimulainya disyariatkan azan. Nah, orang yang pertama kali mengumandangkan azan siapa? Iya, yaitu sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, ini adalah Bilal bin Rabah. Kemudian azan itu harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring, yang merdu dan keras ya. Kemudian ada ketentuan-ketentuan azan. Apa aja itu ketentuan-ketentuan azan? Nah, syarat menjadi muazin atau yang mengumandangkan azan yaitu yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Ya. Kemudian yang kedua, berdiri menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring. Ya, dengan jelas dan nyaring. Kemudian yang keempat yaitu melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. Kemudian yang kelima yaitu memasukkan 2 anak jarinya ke dalam kedua telinga. Jadi memasukkan 2 anak jarinya ke dalam kedua telinga. Jadi pasti teman-teman pernah melihat seorang muazin itu meletakkan kedua jarinya ke dalam kedua telinga. Kemudian yang keenam yaitu menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih atau dengan huruf-huruf yang sesuai dengan tempatnya. Itu adalah syarat-syarat menjadi muazin. Nah, ketujuh yaitu hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan atau iqamah. Jadi tidak boleh kita mengambil upah atau uang ketika kita ditugaskan untuk azan dan atau iqamah. Kemudian yang ke-8 yaitu tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan. Jadi disunahkan syaratnya itu tidak boleh berbicara ketika mengumandangkan azan.
Kemudian yang kesembilan yaitu selesai azan dikumandangkan, muazin dan yang mendengar hendaklah berdoa. Kemudian yang ke-10, muazin berniat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 yaitu muazin harus seseorang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu yang sudah dibebani dengan syariat. Nah, ingat ya teman-teman, seorang muazin itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Jadi anak-anak yang perempuan itu tidak boleh untuk azan. Jadi harus muazinnya harus laki-laki. Nah, kemudian dan juga perlu diingat, seorang muazin itu tidak boleh salah dalam melafalkan azan. Jadi kalau kita menjadi muazin itu harus hafal betul lafal-lafal yang di dalam azan. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kemudian lafal azan dan lafal jawaban azan yaitu, nah kita akan belajar yaitu apa itu lafal azan dan bagaimana jawaban azan. Baik, lafal azan yang pertama yaitu Allahu Akbar, yaitu 2 kali. Maka jawabannya adalah seperti lafal tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah jawaban orang yang mendengar muazin. Ya, kemudian yang kedua, lafal asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka seseorang yang mendengarnya harus menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jawabannya azan yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah jawaban seseorang yang mendengar lafal azan. Kemudian yang ketiga yaitu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Maka jawaban azannya bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Bagaimana jawabannya? Seperti yang pertama tadi yaitu la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana? La haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah jawabannya. Baiklah. Kemudian di azan subuh terdapat lafal yang berbeda atau tambahan lafalnya. Bagaimana? Nah, pada azan subuh itu setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka diucapkan lafal as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, maka jawabannya yaitu shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayo kita baca bersama-sama. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sekali lagi. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu adalah jawaban untuk lafal as-salatu khairum minan naum. Ya, kemudian nah, dalam lafal azan bacaan takbir Allahu Akbar dibaca sebanyak 6 kali. Ya. Nah, kemudian doa setelah azan. Doa setelah azan yaitu sebagai berikut, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah.
innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan sholat yang berdiri, berilah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji dan engkau menjanjikannya. Nah, ini adalah doa sesudah azan. Kemudian, nah sekarang kita memasukin yaitu iqamah. Pengertian iqamah. Apa itu iqamah? Nah, iqamah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, kalau azan tadi yaitu seruan yang menandakan, yaitu tandanya sholat untuk mendirikan sholat. Sedangkan iqamah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat akan segera dimulai. Tujuan iqamah, apa itu tujuan iqamah? Nah, jika telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Nah, jika sudah muazzin sudah iqamah, maka semua imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Nah, melafalkan iqamah itu disunahkan agak cepat. Nah, itu disunahkan agak cepat. Kemudian iqamah dikumandangkan dengan suara lebih rendah daripada azan. Ya. Kemudian orang yang melakukan iqamah sebaiknya orang yang mengumandangkan azan atau muazin, seorang muazin. Ya, itu sunahnya. Kemudian lafal iqamah itu sebagai berikut. Nah, di sini lafal iqamah yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini adalah lafal dari iqamah. Nah, di sini ada tambahan yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang artinya sesungguhnya sudah hampir mengerjakan sholat. Umumnya lafal iqamah dan lafal azan itu sama. Tetapi ada lafal tambahan yaitu qad qamatis shalah. Nah, tadi adalah pelajaran tentang azan dan iqamah. Ya. Nah, di sini sebelum tertutup yaitu Ustaz memberi pesan supaya teman-teman yaitu lebih semangat belajarnya walaupun daring, dan juga selalu membantu orang tua menjaga kesehatan, dan juga semangat dalam berbuat kebaikan, dan juga semangat dalam beribadah. Nah, teman-teman, tadi Bella untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama yaitu melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.